Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan dalam melaksanakan presentasi kali ini. Saya harap semua yang hadir pada presentasi kali ini diberi kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, mata pelajaran busana pengantin. Saya sendiri Sri Asrini sebagai moderator, dan rekan-rekan saya, yaitu ada Arni Idam, ada Nurin Syani Bahar, ada Nurul Hidayah Supratman, ada Mega Rizky Abbas, dan yang terakhir ada Citra Handayani Ramang sebagai pemateri. Adapun yang terhormat, Ibu Dr. Hamidah Suryani MPD dan Ibu Syarifah Suryana SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah busana pengantin. Dan adapun teman-teman yang kami banggakan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang analisis busana pengantin adat Bali, Papua, NTB, dan NTT. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang empat baju adat yang ada di Indonesia. Nah, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya masing-masing dan sesuai dengan urutannya. Silahkan. Baik, materi pertama tentang busana pengantin akan disampaikan oleh Saudari Arni Idam. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi pertama yang saya akan paparkan yaitu pengertian busana pengantin. Busana pengantin merupakan busana yang dikenakan oleh mempelai pengantin pada pesta pernikahan. Dalam pesta pernikahan, busana pengantin merupakan salah satu fokus utama hadirin. Para calon mempelai sering memberikan perhatian lebih dalam gaun yang akan dikenakan dalam acara yang seyogyanya hanya satu kali seumur hidup ini. Di Indonesia, selain ada busana pengantin tradisional, juga ada busana pengantin bergaya barat. Busana pengantin bergaya barat atau yang dikenal sebagai bridal gown cenderung memiliki model yang sederhana, namun memiliki hiasan atau detail busana yang lebih rumit dan artistik. Seperti misalnya dekoratif, trim berupa sulaman, korase, dan frill. Dalam membuat bridal gown dibutuhkan keahlian khusus dan ketelitian yang tinggi, sehingga akan menghasilkan gaun pengantin dengan kualitas tinggi. Mata kuliah busana pengantin merupakan salah satu mata kuliah keahlian yang mempelajari mengenai busana pengantin tradisional Indonesia maupun busana pengantin barat Eropa. Nah, hasil belajar busana pengantin diharapkan dapat memberikan manfaat pada mahasiswa untuk siap membuka usaha bridal butik. Bridal butik merupakan salah satu bentuk usaha di bidang busana yang menjual maupun menyewakan busana pengantin bergaya barat Eropa. Pengertian butik menurut Arifah yaitu usaha menyediakan busana eksklusif yang siap pakai dari bahan kualitas tinggi dengan model yang dirancang khusus untuk satu atau dua busana. Bridal berasal dari bahasa Inggris yaitu bride yang berarti mempelai wanita, dan dalam dunia fashion bridal diidentikan dengan busana dan aksesoris yang dikenakan oleh mempelai wanita. Baik, itulah materi yang telah saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pemaparan yang disampaikan oleh Saudari Arni Idam. Untuk selanjutnya, materi tentang busana adat pengantin Bali yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul Hidayah Supratman. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan busana adat pernikahan Bali. Jadi, busana adat pernikahan Bali, pengantin Bali diidentik dengan busana pengantinnya yang khas, mencirikan adat dan budaya yang telah melekat sejak dahulu. Cantik, anggun, elegan, dan gagah. Dahulu, busana pengantin bukanlah suatu kriteria yang penting pada sebuah upacara pernikahan di Bali. Dengan balutan busana seadanya tak menjadi masalah bagi calon pengantin. Yang terpenting hanyalah prosesinya saja.
Namun kini busana pengantin telah menjadi kriteria utama bagi calon pengantin Bali di samping prosesinya, karena semuanya telah menjadi satu paket yang sangat diperlukan. Seiring dengan perkembangan zaman telah mempengaruhi model-model pakaian serta riasan pengantin Bali. Perubahan itu disertai pula dengan modifikasi-modifikasi tambahan pada jenis pakaian dan riasan yang mencirikan modernisasi, namun tetap mengutamakan sentuhan etnik dan budaya. Sehingga dengan paduan busana tersebut, pasangan pengantin benar-benar terlihat sempurna. Baik, selanjutnya yaitu busana pernikahan adat Bali dibagi dua. Yang pertama yaitu busana pengantin Payas Agung Bandung. Setiap kerajaan memiliki busana pengantin adat yang indah. Namun busana pengantin Payas Agung Bandung atau Payas Agung Denpasar atau kerap disebut busana Bali Agung ini seakan menjadi ikon busana pengantin Bali. Keindahan busana pengantin warisan Kerajaan Bandung ini begitu dikenal sehingga hampir setiap pengantin yang menikah dengan adat Bali mengenakan busana pengantin Payas Agung Bandung ini. Busana pengantin Ayas Bandung ini terbagi menjadi dua, yaitu busana pengantin wanita Payas Agung Bandung dan busana pengantin pria Payas Agung Bandung. Yang kedua yaitu busana pengantin Bali modifikasi. Beralih ke nuansa yang lebih modern, mempertemukan kebaya pendek berwarna peach yang dipadu rok tenun yang panjang menjuntai dengan jas bukaan dengan warna krem yang dipadu dengan kain tenun berwarna kecoklatan, menghasilkan tampilan yang cantik dan kekinian sambil tetap mengedepankan tradisi. Kesucian sebuah upacara pernikahan terwakili dalam perpaduan kebaya dan beskap dalam nuansa putih keemasan ini. Kain tenun putih dengan motif bunga-bunga merah dan keemasan hadir menceriakan tampilan. Baik, mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurul Hidayah Supratman atas materinya. Untuk selanjutnya, materinya yaitu busana adat pengantin Papua yang akan disampaikan oleh Saudari Citra Handayani Ramang. Kepadanya dipersilahkan. Pakaian adat Papua. Pakaian adat Papua merupakan salah satu kebudayaan tradisional di Indonesia, memiliki ciri khas kedaerahan yang sangat kuat. Tidak hanya Papua, hampir setiap provinsi di Indonesia sangat kaya dengan budaya daerahnya masing-masing. Setiap daerah biasanya memiliki pakaian adat, bahasa daerah, dan rumah adat sebagai ciri khas budayanya. Yang pertama, koteka atau holin. Pakaian adat yang dikenal dengan sebutan koteka ini memiliki sebutan kedaerahan lain, yaitu holin, harim, atau bebek. Koteka adalah pakaian tradisional untuk laki-laki yang bentuknya cukup nyentik. Fungsi pakaian adat ini digunakan untuk menutupi bagian kemaluan pria, sedangkan bagian tubuh lainnya terlihat seakan nyaris telanjang. Yang kedua, baju kurung. Baju kurung adalah pakaian adat Papua untuk perempuan berupa atasan yang terbuat dari kain ludruh. Pakaian adat ini sudah mendapatkan pengaruh dari budaya luar dan biasanya dipakai oleh masyarakat di sekitar Manokwari. Masyarakat yang tinggal di Papua Barat juga menggunakan pakaian ini untuk kegiatan adat. Yang ketiga, rok rumbai. Rok rumbai adalah padanan serasi dari baju kurung yang bisa dipakai oleh perempuan. Rok ini terbuat dari daun saru yang kering untuk dipakai untuk menutupi tubuh bagian bawah. Namun rok rumbai juga bisa dipakai oleh pria. Bedanya, pria tidak menggunakan pakaian atasan lagi, seperti baju kurung yang biasanya dipakai untuk perempuan. Yang keempat, sali. Pakaian adat Papua juga dibuat spesifik untuk perempuan yang belum menikah atau masih lajang. Dikenal dengan sebutan pakaian salim. Mungkin kamu tidak mengira bahwa bahan dasarnya terbuat dari kulit pohon. Pakaian ini harus dibuat secara seksama agar menghasilkan warna coklat sebagai pakaian adat yang sempurna.
Yang kelima, yokal. Jika sali dibuat untuk perempuan yang masih lajang, tentu ada pakaian yang dibuat untuk perempuan yang sudah menikah. Pakaian ini dikenal dengan sebutan yokal dan warnanya agak coklat kemerahan. Hal ini yang membuat perempuan bisa dibedakan melihat pakaiannya. Yang terakhir, baju kain rumput. Pakaian adat Papua yang sudah mendapatkan sentuhan modern yang bisa dilihat pada baju kain rumput berasal dari Sorong Selatan. Baik pria maupun perempuan bisa menggunakan pakaian ini. Baju kain rumput ini bisa dikatakan unik, meskipun sudah terkena sentuhan modern dengan cara pembuatannya yang cukup rumit. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi dari Saudari Citra Handayani Ramang. Materi selanjutnya yaitu busana adat pengantin Nusa Tenggara Barat yang akan disampaikan oleh Saudari Mega Reski Abbas. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu busana adat NTB atau Nusa Tenggara Barat. Nah, NTB atau Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang letaknya berada di Kepulauan Nusa Tenggara dan memiliki beberapa pulau kecil, dan terdapat 2 pulau besar yang ada di wilayah NTB, yaitu Lombok dan Sumbawa. Nah, dari masing-masing pulau tersebut memiliki baju adat NTB dari 2 suku berbeda, yaitu Pulau Lombok yang dihuni oleh suku Sasak dan Pulau Sumbawa yang dihuni oleh suku Bima. Nah, dari kedua suku ini memiliki ciri khas dan keunikan pada baju adatnya. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu baju adat dari suku Sasak. Nah, baju adat suku Sasak ini memiliki 2 fungsi, yaitu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dan pakaian adat suku Sasak ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni pegon dan lambung. Kalau pegon itu pakaian adat yang dikhususkan untuk pria, dan pegon ini berasal dari kebudayaan Eropa dan Jawa yang dibawa ke NTB pada zaman dahulu. Pakaian ini berbentuk jas berwarna hitam yang dilengkapi wiron, yaitu bawahan bermotif nangka yang terbuat dari kain pelung hitam. Selain itu, ada beberapa aksesoris yang digunakan dalam pakaian adat ini, seperti cakuk, yaitu ikat kepala yang mirip dengan udeng khas Bali, dan leang, yaitu ikat pinggang berbentuk kain songket dengan sulam benang emas, dan keris yang diselipkan di belakang ikat pinggang. Nah, berikutnya yaitu baju adat lambung. Pakaian adat lambung ini merupakan baju adat NTB wanita. Tadi kan payung untuk laki-laki, kalau lambung untuk wanita. Baju adat lambung ini juga biasa digunakan untuk menyambut kedatangan para tamu. Selain itu, lambung juga dikenakan saat upacara adat bernama mendakin atau nyongkol. Pakaian ini berbentuk baju dengan warna hitam dan kerah berhuruf V tanpa adanya lengan. Keunikan yang ada dalam baju ini adalah manik-maniknya yang ada di bagian tepi jahitan. Lalu lambung juga ini dilengkapi dengan selendang bercorak ragi genep di bagian bahu kiri dan kanan. Nah, adapun aksesoris yang digunakan dalam baju adat lambung ini yaitu gelang tangan dan gelang kaki dari perak ating bulat yang terbuat dari daun lontar. Lalu ada juga bunga mawar yang diselipkan di sanggul rambut dengan model panjung T-set. Dan bagian bawahan pakaian adat lambung ini menggunakan kain panjang yang dibautkan ke bagian pinggang. Kemudian juga dilengkapi sabuk atau disebut dengan sabuk anteng, berupa kain yang bagian ujungnya dijulurkan ke pinggang sebelah kiri. Nah, berikutnya itu yang kedua, baju adat suku Bima. Baju adat khas suku Bima ini disebut dengan rimpu. Pakaian ini memiliki bentuk yang hampir mirip dengan hijab dan mukena. Sama seperti baju adat lainnya, rimpu memiliki beberapa fungsi, seperti rimpu cili untuk perempuan dengan status belum menikah dan rimpu colo untuk perempuan dengan status telah menikah. Rimpu cili digunakan untuk menutupi seluruh bagian tubuh kecuali mata. Lalu, rimpu colo berfungsi untuk menutupi seluruh bagian tubuh kecuali wajah. Nah, untuk kaum pria menggunakan ikat kepala yang terbuat dari kain tenun atau sambolo. Kain ini dipakai pada bagian ujung dan melingkari kepala untuk atasannya. Baju adat suku Bima memiliki bentuk yang sama dengan kemeja berlengan panjang. Sementara untuk bawahannya menggunakan sarung songket atau disebut dengan tembe mee. Selain itu,
Bagian bawahannya juga dilengkapi dengan selendang yang digunakan sebagai ikat pinggang bernama salepe. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan baju adat NTB untuk menikah. Pakaian adat khas NTB untuk menikah berasal dari suku Sumbawa. Pakaian adat Sumbawa juga terbuat dari bahan kain songket. Kain songket sendiri umumnya menggunakan benang berwarna emas dan perak atau disebut dengan selungkah. Nah, adapun pakaian adat untuk pengantin laki-laki disebut dengan gadu. Pakaian tersebut berbentuk baju lengan panjang warna hitam yang dilengkapi hiasan cepak atau bunga emas. Kemudian ada juga kain merah bernama simbanga dengan motif bunga yang disilangkan di bagian atas baju. Bagian bawahannya sendiri menggunakan celana panjang warna hitam yang telah dihias di bagian pinggir celana. Sedangkan celana panjang ini juga dipadukan dengan tope, yakni rok yang terbuat dari kain halus berwarna merah dan dihiasi cepak emas berukuran besar. Nah, sedangkan pengantin perempuan menggunakan pakaian adat bernama lamung naju. Pakaian adat tersebut merupakan budaya turun-menurun dari keturunan bangsawan. Lamung naju memiliki lengan pendek dengan model bodo Sulawesi yang terbuat dari kain berbahan halus. Kemudian terdapat sulam emas dengan bentuk cepak. Pada bagian bahu sebelah kiri terdapat sapu tangan bermotif daun yang terbuat dari benang perak ataupun emas. Sapu tangan tersebut biasa disebut dengan kida sangi. Untuk bawahannya menggunakan rok panjang atau tope belo dan rok pendek yang disebut dengan tope pene yang dihias motif bunga. Selain itu, pengantin perempuan juga menggunakan hiasan kepala bernama sua yang dilengkapi dengan kembang goyang. Kemudian ada juga puyung lakang atau sanggur rambut dengan menggunakan beberapa perhiasan seperti kanting, kalung hingga hiasan kuku untuk ibu jari dari emas berbentuk kuku panjang yang dijadikan alas kaki. Dan yang terakhir, perlu kita ketahui bahwa pakaian adat khas NTB ini juga tidak hanya dikenakan oleh laki-laki dan perempuan dewasa, namun anak-anak juga bisa menggunakannya. Itulah tadi penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Mega Rizky Abbas atas materinya. Materi selanjutnya yaitu busana adat pengantin Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Insyani Bahar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi terakhir yaitu baju adat Nusa Tenggara Timur atau NTT. Setelah kita mengenal pakaian atau baju adat dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, yuk kita kenali juga baju adat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang terdiri dari pulau-pulau dan memiliki berbagai jenis suku bangsa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Provinsi NTT memiliki beberapa suku, seperti suku Sabu, suku Rut, suku Helong, dan juga suku Dawan. Untuk itu, langsung saja kita ke baju adat yang pertama, yaitu suku Rot. Baju adat suku Rot. Baju adat dari suku Rot adalah perwakilan dari baju adat NTT yang sudah dikenal di seluruh Indonesia. Pakaian ini dipilih karena keunikan desain serta nilai sejarahnya. Contoh dari keunikan baju adat ini bisa dilihat dari Ti'i Langga. Ti'i Langga merupakan topi yang memiliki bentuk seperti topi khas Meksiko sombrero. Topi ini terbuat dari bahan daun lontar kering. Topi pada baju adat NTT ini juga memiliki fungsi sebagai simbol percaya diri serta wibawa jika dipakai oleh laki-laki suku Rot. Selanjutnya yang kedua adalah pakaian adat suku Sabu. Baju adat NTT khas suku Sabu untuk pria adalah kemeja putih dengan lengan panjang, selendang dan juga bawahan. Selendang yang digunakan adalah sarung tenun yang diselempangkan pada bagian bahu. Selain itu masih ada ikat kepala yang terbuat dari emas kalung putih salak, sabuk berkantong dan juga perhiasan kalung dan leher. Sedangkan untuk baju NTT suku Sabu khusus wanita berupa kebaya dan kain tenun. Kain tenun atau pending juga biasa disebut. Ini merupakan sarung yang diikat di pinggang.
Yang selanjutnya adalah pakaian adat suku Helong. Baju adat NTT yang dimiliki suku Helong terdiri dari dua jenis. Yang pertama, baju adat khusus laki-laki berupa selimut besar yang diikat pada bagian pinggang untuk bawahan, baju bodo atau kemeja, destar untuk ikat kepala, dan hebas untuk kalung. Sedangkan pakaian adat NTT suku Helong khusus perempuan berupa kebaya, kemben, dan perhiasan kepala berbentuk bulan sabit. Ada juga aksesoris tambahan berupa ikat pinggang emas, sarung, giwang, ataupun kerabu dan kalung berbentuk bulan. Yang keempat adalah baju adat NTT suku Dawan. Baju adat NTT yang dimiliki oleh suku Dawan ini bernama baju amarasi. Baju adat amarasi khusus pria terdiri dari selimut kain tenun ikat dan juga baju bodo. Selain itu ada juga beberapa aksesoris seperti kalung, ikat kepala, dan juga hiasan mutiara, gelang timur, dan muti salak. Sedangkan baju adat NTT suku Dawan khusus perempuan terdiri dari sarung tenun, selendang, dan kebaya. Sebagai tambahan biasanya baju ini dihiasi kalung muti salak, tusuk konde, dan juga gelang di kepala, dan juga sisir emas. Secara tradisional, pakaian, perhiasan, dan kelengkapan tradisional dalam masyarakat Kabupaten Sumba Timur dapat diklarifikasi dalam dua kelompok, yakni pakaian dan perhiasan bagi kaum laki-laki dan juga perhiasan bagi kaum wanita. Yang pertama adalah kaum lelaki. Kaum lelaki menggunakan kain yang di daerah itu disebut dengan hingki, yang terdiri atas hinggi kombu berwarna merah, hinggi raukadana yaitu kain tenun dengan warna campuran, hinggi kauru yaitu kain tenun kombu yang warna belau, dan hinggi pahuru yakni kain sulam. Perhiasan yang digunakan oleh kaum lelaki adalah tiara, yaitu ikat kepala yang terdiri dari tiara patang dan juga dengan jambul di depannya, dan juga tiara pahuru, yaitu ikat kepala tenunan yang disulam. Muti salak atau disebut dengan anahida yang diingkarkan pada pergelangan kiri ke biolah atau parang, dan kalumbut atau tempat sirih. Yang kedua adalah kaum wanita. Kaum wanita menggunakan sarung yang disebut dengan lau yang terbagi atas lau raukadana yaitu sarung tenun berwarna campur, lau kawau yaitu sarung motif yang mirip motif sarung dari Kabupaten Ende, lau hiamba, lau pahudu yaitu sarung tenun yang disulam dengan memakai rumbai-rumbai atau jerai pada kedua ujungnya, dan juga di bagian pinggang diberi jahitan dengan uang logam Belanda. Disebut juga dengan katipa, dan biasanya digunakan sebagai pakaian kebesaran wanita dalam upacara adat. Lau pahudu kiku yaitu sarung yang pada salah satu ujungnya itu disulam dengan sulaman yang membentuk gambar ular dan buaya. Selanjutnya adalah perhiasan yang digunakan. Perhiasan yang digunakan adalah sisir khas dari Sambu Timur yang disebut dengan hiduhai. Sisir ini terbuat dari kulit penyu yang dihias atau dilukis dengan hiasan manusia. Anahida atau muti salak yang diingkarkan pada pergelangan lengan dan pada leher bersama dengan rantai emas yang juga disebut dengan kanatar. Gelang gading pada kedua pergelangan tangan, mamuli atau anting-anting di telinga, tempat sirih atau juga disebut dengan kalumbut, dan maraga pada bagian tengah dahi. Sekian video dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Hanya itu materi yang dapat kami sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tutup presentasi kali ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.